underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kementerian BUMN menyertakan kucuran modal untuk perusahaan plat merah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, perusahaan plat merah itu kan sekarang kan banyak ya, dan kelihatannya memang lebih maju ya. Walaupun beberapa waktu yang lalu itu perusahaan negara yang bergerak dalam bidang obat-obatan itu terjadi kan, gaji pegawainya yang diundur-undur sudah 6 bulan atau 5 bulan, 3 bulan ke atas itu baru dibayar. Ya, ternyata keuangannya itu nggak beres. Ya, kalau nggak salah oknum dari direksi itu ada yang main. Ya, katanya judi online. Paling enak loh. Kalau kita punya masalah keuangan, habisnya di mana? Habisnya di judi online. Itu menjadi mesin cucinya. Ya, mesin cucinya dia di dalam menggelapkan uang. Ya, jadi misalnya uangnya itu yang digelapkan itu misalnya 200 miliar. Ya, waktu diselidiki sama BPK misalnya, loh ini 200 miliarnya di mana? Maaf, sudah saya pakai, saya mainan di judi online. Karena kalau uangnya udah habis kan. Jadi 200 miliarnya sebetulnya yang dibuat judi online supaya kelihatan ada datanya kalau dia main judi, itu cuma 10 miliar misalnya. Ya itulah, itu berarti dia korupsi 190 miliar. Nah, ini terjadi. Nah, sekarang ada permintaan dari kementerian kepada DPR kalau meminta suntikan dana untuk perusahaan BUMN. Ya, katanya tugasnya dari BUMN itu adalah menyelenggarakan usaha agar bisa mensejahterakan rakyat. Fine, bagus ya. Tapi kalau penyertaan modal negara kepada BUMN tadi itu secara terus-menerus dilakukan dan masih terjadi oknum-oknum yang korupsi seperti itu, ya bagaimana? Ya, ada juga kalau perusahaannya rugi, maka nggak ada masalah. Ya kan? Artinya ya perusahaan itu jalan terus, rugi ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau perusahaan dijalankan rugi nggak apa-apa, itu ya direkturnya kerjanya enak kan. Wong nggak ada target yang harus untung. Kalau di perusahaan swasta, kalau nggak untung ya direksinya diganti kan. Nah, sekarang ini masalahnya perusahaan negara itu seharusnya bagaimana? Ya, memang membawa misi kesejahteraan rakyat. Nah, maka perusahaan negara itu harus merintis usaha-usaha yang selama ini belum jalan, tapi perusahaan negara itu harus menjadi perusahaan perintis. Contohnya, sekarang lalu lintas di luar Jawa terutama, itu kan masih banyak yang blank. Dari kota satu ke kota yang lain, jalan tol juga belum ada, jalannya masih rusak-rusak, dan harus lewat rawa-rawa atau kali, atau harus lewat udara. Nah, ini daerah-daerah yang lalu lintasnya belum tembus dengan bagus ini kan ekonominya kan nggak maju-maju. Nah, tugas dari perusahaan negara itu adalah memang daerah-daerah yang tidak lancar lalu lintasnya, terpencil, itu harus juga ada hubungan untuk bisa antar kotanya pakai pesawat terbang. Nah, inilah yang harus dilakukan perusahaan negara. Merintis yang namanya, dulu ada namanya penerbangan perintis. Nah, perusahaan-perusahaan ini memang tidak dituntut untung, tapi harus membuang uangnya dengan baik agar ekonomi daerah itu bisa berkembang dengan bagus. Ya, sekarang contohnya laut itu ada tol laut kan. Itu tol laut ini dulu jalannya kan ada penumpang atau tidak penumpang, pokoknya jalan. Ada kargo atau tidak kargo, pokoknya jalan. Supaya jadwal kedatangan kapal itu bisa diperhitungkan dengan baik. Nah, perusahaan ini akan merugi kan? Ya tidak apa-apa. Toh ini perusahaan yang milik negara. Tujuannya ada penerbangan perintis sama tol laut ini adalah memperlancar lalu lintas ekonomi. Itu silahkan. Ya, tapi nak misalnya loh,
perusahaan penerbangan ya yang sekarang ini udah jalan dengan bagus, ada Batik, ada Lion, ada Pelita, ada macam-macam kan, itu sudah bisa melayani secara komersial, artinya tidak perlu disubsidi, dia masih untung. Lah jangan lagi ada BUMN yang juga kerjanya di sini, itu kan harus cari untung ya. Jadi sekarang misalnya PLN itu tugasnya kan memberi listrik sama rakyat. Ya itu ya jangan cari untung banyak-banyak. Asal untuk ongkos itu sudah bagus. Ya karena ini melayani rakyat. Ya melayani rakyat agar supaya rakyat bayarnya listrik bisa murah. Itu bagaimana? Ya tapi kalau PLN dikasih target untuk untung ya susah. Nanti dia harus cari untung, maka harganya dinaikin terus, harganya dinaikin, dia untung. Ya ini kan kalau dia untung, negara untung, tapi rakyatnya repot. Ya kan, ongkosnya terlalu besar. Nah ini harus dipikirin seperti itu. Jadi penyertaan modal negara terhadap perusahaan BUMN itu bukan begini. Ya kalau memang perusahaan yang bikin obat tadi, kasus yang tadi itu, ya obatnya yang dibikin itu apa? Tapi kalau yang obat dibikin itu adalah yang generik, yang harganya murah tapi mutunya bagus karena generik, ya didukung boleh, tapi targetnya bukan untung, targetnya adalah menstabilkan harga obat agar rakyat kalau beli obat itu bisa terjangkau. Ini tujuan-tujuan ini yang harus dirumuskan dulu ya. Jadi tidak selalu BUMN tahun ini menyetor pajak sekian besar, tahun depan dituntut lebih lagi. Itu kan nanti terjadi persaingan yang kurang sehat. Ada lagi contohnya perusahaan pembangunan, bangun gedung, bangun apa, itu kan swasta udah banyak. Ya jadi pemerintah nggak usah ikut. Ada apa itu PT-PT yang namanya karya-karya belakangnya itu kan. Nah itu ya nggak usah ada kan. Ya kalau pembangunan ya diserahkan swasta, biar bagus, biar semua dapat pekerjaan. Jadi bukan hanya BUMN saja ya. Jadi pokoknya yang swasta sudah bisa jalan, sudah bisa bagus, sudah terjadi kompetisi yang sehat, maka BUMN harus tidak terlibat secara langsung. Pemerintah mengatur regulasi, bukan ikut terjun di dalam bisnis itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.